Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa akan segera menertibkan impor pakaian bekas ilegal atau bolpres yang masih marak terjadi. Selain mempidanakan pelaku, Purbaya pun mengancam akan memasukkan importir nakal tersebut ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah pembeli dan pelaku usaha jual beli pakaian bekas mengaku kecewa. Mereka menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan harga pakaian serta membatasi pilihan masyarakat kelas menengah ke bawah. Meski impor pakaian bekas akan dilarang, namun kawasan Pasar Senen yang menjual baju impor bekas masih ramai dikunjungi pembeli. Pedagang dan pembeli mengaku kecewa dengan kebijakan pelarangan impor baju bekas. Menurut mereka, larangan impor akan membuat pilihan pakaian murah semakin sempit dan memberatkan konsumen berdaya beli rendah. Mereka berharap agar larangan tersebut dibatalkan, supaya tetap bisa berjualan. Ya, meski pemerintah melarang secara total impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil dan garmen dalam negeri. Namun, di lapangan, sejumlah pembeli dan pelaku usaha thrift mengaku kecewa dan menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan harga pakaian serta menghambat pilihan masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan berikut laporan Jen Cahyani dari Pasar Senen, Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengumumkan kebijakan tegas mengenai larangan impor pakaian bekas. Dan kebijakan ini bertujuan untuk menekan peredaran barang ilegal sekaligus memperkuat industri tekstil dan UMKM dalam negeri. Nah, saat ini sekarang saya berada di Pasar Jaya Senin, tempat di mana atau lokasi di mana masyarakat memburu untuk membeli pakaian bekas atau yang biasa disebut dengan thrifting. Nah, ini kalau aktivitas yang ada di sini memang dari para pedagang masih aktif berjualan pakaian bekas atau thrifting, dan juga masih banyak sekali diburu oleh masyarakat yang ingin membeli baju-baju bekas atau baju-baju second yang terkenal dengan harganya yang murah. Respon dari pedagang maupun juga pembeli memang cukup keberatan kalau harus digantikan barang yang semula barang impor atau baju bekas impor, kalau digantikan dengan baju bekas dari lokal, dari dalam negeri, ini mereka keberatan. Kalau dari sisi pedagang, ini mereka menyampaikan kalau barang impor ini lebih murah, kemudian kualitasnya juga lebih bagus. Sementara kalau dari sisi para pembeli mengaku mereka keberatan kalau akan digantikan barangnya dengan baju-baju dari dalam negeri, karena nanti modelnya akan berbeda, jenisnya akan berbeda, tidak
menutup kemungkinan juga harganya akan berbeda, lebih mahal. Sementara itu dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Aris Setiawan, iNews melaporkan. Kembali di Sindo Siang pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membalas kritik yang dilontarkan oleh Hasan Nasbi. Purbaya mengklaim berhasil mengembalikan kepercayaan publik melalui gaya koboynya. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hasan mengatakan, gaya komunikasi Purbaya yang sering menyenggol sesama pejabat pemerintah lain bisa melemahkan soliditas pemerintah. Ia juga menilai sesama pejabat publik tak boleh saling baku tikam di ruang publik, apalagi dengan komunikasi koboi yang kerap dilakukan oleh Purbaya. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama, kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Kritik Hasan Nasbi langsung dibayar tunai oleh Purbaya. Menteri Koboi ini menunjukkan data indeks kepercayaan konsumen pada pemerintah yang saat ini mulai membaik. Purbaya mengklaim gaya ceplas-ceplosnya berhasil membalikan sentimen masyarakat ke pemerintah dengan positif. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya koboi. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Dengan percaya diri, Purbaya menambahkan bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, apa yang dilakukan oleh Purbaya berhasil mendapat sentimen positif dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya gaya komunikasi koboi Purbaya yang menjadi perhatian, kebijakan Menteri Keuangan ini juga kerap mencuri perdebatan publik. Mulai dari pernyataannya tentang utang kereta cepat hingga dana milik Pemda yang ia bilang mengendap di bank. Gaya koboi Purbaya Yudi Sadewa kerap membuat gerah. Terakhir, pernyataannya tentang dana Pemda yang mengendap di bank berhasil mencuri perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bahkan, Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Tak hanya itu, bahkan Purbaya ogah membayar utang kereta cepat WUS yang jumlahnya hingga 116 triliun rupiah. Purbaya dengan enteng melempar tanggung jawab pembayaran utang tersebut kepada Danantara. Sikap Menteri Koboi ini pun membuat Danantara putar otak untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak hanya kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang jadi sorotan, gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mencuri perhatian publik. Terakhir, Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Seluruh aksi Purbaya selalu ia lengkapi dengan acungan jempol. Aksi ini pun diartikan oleh masyarakat sebagai simbol optimisme ala koboi khas Purbaya. Tim Liputan iNews melaporkan.